Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudaini. Nomor peserta PPG 1808690000539. Saya mahasiswa PPG Daljab batch 2 UIN Wali Songo Semarang tahun 2024. Dalam kesempatan ini, saya akan mempraktekkan ujian kinerja yang dilaksanakan pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, pada kelas 10 E1 SMA Negeri 1 Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dengan tema Larangan Pergaulan Bebas dan Zina. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas untuk dapat menyiapkannya. Siap, gerak. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, setelah kita tadi berdoa kepada Allah, mudah-mudahan proses pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat karunia yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita setiap saat, termasuk hari ini. Mari kita senantiasa kita syukuri nikmat sehat yang Allah berikan, nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa melakukan proses pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan proses pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik, dengan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut pembelajaran hari ini, coba kita lihat bagaimana semangat kita hari ini dalam proses pembelajaran. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan
Bapak akan absen kehadiran kalian ya, semua. Adelia, hadir, hadir. Afrizal Kurniawan, hadir. Tuh yang lain hadir ya. Alhamdulillah ya. Sekali lagi itu yang patut kita syukuri. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan lanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita mulai belajar, ada beberapa perlengkapan yang barangkali harus kita persiapkan. Buku materi paketnya sudah siap ya? Sudah. Terus untuk yang di belakang, suara Bapak ini terdengar jelas? Jelas ya? Sabar? Terdengar jelas ya? Nah, hari ini kita juga akan menggunakan apa? LCD proyektor ya. Mari kita dari belakang bisa kebaca dengan jelas ya? Bisa ya? Kalau bisa oke. Kalau bisa kita mulai pembelajaran hari ini. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah pelajari tentang mahabbah, khauf, dan roja, bagian dari cabang-cabang iman. Untuk hari ini kita akan belajar dengan satu topik juga yang tidak kalah menarik, yakni larangan pergaulan bebas dan zina. Nah, sekalian, materi larangan pergaulan bebas dan zina itu sebuah materi yang sangat penting terutama untuk generasi-generasi muda hari ini, termasuk seusia kalian. Kenapa itu penting? Karena Islam ternyata mengatur. Islam itu punya aturan, punya ketentuan bagaimana pergaulan dalam Islam, terutama antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik, itu diatur sedemikian rupa ya, diatur sedemikian rupa sehingga ada ketentuan bahwa pergaulan bebas mana yang termasuk bagian dari larangan dan perbuatan zina itu seperti apa yang termasuk juga bagian dari yang dilarang oleh agama. Oleh karena itu, untuk bisa mendalami materi pada hari ini, sebelum kita lanjut dengan pembelajaran, kita akan gali lebih dalam bagaimana larangan pergaulan dan bebas yang dilarang oleh agama itu bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita lanjut, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, nanti kita akan saksikan sebuah video tentang dampak buruk dari perilaku pergaulan bebas dan zina. Kemudian nanti ada juga materi tentang mulai dasar hukum, yakni ayat Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas
dan zina dalam Islam itu seperti apa, serta kategori apa itu contoh pergaulan bebas, termasuk definisinya, apa itu definisi pergaulan bebas dan apa definisi perilaku zina. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini bahwa nanti kita buat kelompok sesuai dengan kelompok-kelompok yang sudah dibentuk sebelumnya. Silakan nanti kalian diskusikan berdasarkan materi yang sudah kalian lihat tadi, seperti video dan materi-materi melalui PPT. Kemudian tujuan pembelajaran berikutnya adalah kalian atau siswa itu diharapkan setelah melakukan pembelajaran ini mampu menjelaskan hukum Islam terkait larangan pergaulan bebas dan zina, memberikan argumentasi berdasarkan dalil dan mengidentifikasi dampak negatif dari perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita ini kadang-kadang kurang selektif bagaimana kita lakukan pada hari ini. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi, kita baru saja nih, khususnya Kementerian Pendidikan meluncurkan 7 program, apa namanya? Kebiasaan anak Indonesia hebat. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Baik anak-anak, kita menyanyikan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, kita mulai. Ada 7 kebiasaan. Silahkan duduk kembali. Oke, memang lagu ini masih baru di kita, ya, masih baru di kita. Jadi memang nanti ini kita jadikan sebuah pembiasaan. Sebelum proses pembelajaran kita jadikan sebuah pembiasaan, ya. Bagaimana diharapkan dengan lagu ini kita akan teringat bagaimana 7 kebiasaan anak hebat Indonesia itu ke depan. Itu, ya, sambil kita belajar tentang lagu itu, sambil berusaha untuk menerapkan ketika kita menginginkan, ketika kita mempunyai cita-cita untuk menjadi pemenang di masa depan. Baik anak-anak sekalian, untuk kita memulai materi hari ini, kita akan lihat sebuah video, ya, tayangan video melalui link YouTube. Nanti silakan disimak bersama. Kenalin, nama gua Al, seorang anak laki-laki, ayahnya dan keluarganya berantakan. Jadi cuma tinggal gua sama cuma sama punya bola. Karena itu gua lebih memilih dunia luar. Dunia masuk SMA, itu harus dekat yang mulai anak saudara sendiri. Kita masih secara nakal, sesuai kebutuhan malu, sesuai keras, bahkan dengan aku. Tapi ini masuk ke Islam kok. Continue. Gak usah mulai aja. Serius? Ya, serius. Oke. Nah, ngomong apa ini? Ngomong ada di ngomong tahu. Kalau kamu bisa ikut video aku bisa ikut apa? Oke, boleh bisa malam. Coba kamu izin dari gue dulu. Oke, coba. Kita aja malam. Dia ada apa ya? Kenalin tante, saya Al. Hebatnya ada ya? Oh, temennya ya? Nah, ayo masuk sini tanya.
Jadi ini tentu karena saya ini ada kedua. Kalau ada yang Memang merasa itu dibawa dari sama-sama. Siapa? Boleh ke bawah aja. Oh, si Alma. Iya. Hai. Ya, bisa aku juga ini sama Alma. Ini aku boleh pindah sama. Boleh. Dia sudah. Dia dulu ya. Kamu nanti titip ya tante ya. siap pasangan. Memang aku beli dulu sama Alma. Kita dulu ya. Ya, ya. Ya. Bagus ya. Ini masuk dulu. Aman. Aku mau kamu tanggung jawab sama saya. Saya pakai al. Saya sih mau ngomong sama itu. Maksud kamu apa? Bisa jelasin? Saya benar-benar saya lepasan. Saya benar-benar sama lagi. Tante kasih izin kamu, saya kasih kepercayaan kamu. Tante kamu dunia kepercayaan. Tante, kamu ngomong. Langsung bilang dengan netes pak. Kita mesti lagi kewajiban. Jadi, berapa ibu? Ada beda. Saya ada profesor saya tadi. Dulu saya minum tas dalam
Kami dari sekolah, di desa hubungannya itu dia lagi. Bahwa itu kita yang juga dengan kamu lagi, saya mau lagi, saya aku dari sekolah. Barusan kita saksikan sebuah tayangan tentang bagaimana dampak dari pergaulan bebas, ya. Bagaimana dampak pergaulan bebas itu ternyata salah satunya bisa atau dapat merusak, ya, cita-cita masa depan. Impian-impian masa depan generasi muda itu bisa rusak. Salah satunya dengan pergaulan bebas. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita nanti diskusi, kita buat kelompok sesuai dengan yang sudah ditentukan sebelumnya. Nanti silakan kalian diskusikan. Satu, tentang definisi pergaulan bebas. Terus kemudian contoh-contoh pergaulan bebas, terus kemudian zina, definisi zina, terus kemudian nanti kalian coba juga diskusikan dampak buruk dari perbuatan zina itu, baik dampak buruk terhadap individu, kemudian dampak buruk terhadap keluarga dan sosial kemasyarakatan. Silakan nanti kalian gali tentang contoh-contoh itu dengan satu harapan di akhir pembelajaran ini nanti kita bisa membuat satu kesimpulan yang nanti kita berusaha untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak sekalian, sebelum kita kalian diskusikan itu ada sebuah pertanyaan pemantik nih. Pertanyaan yang barangkali nanti kalian bisa dalami lebih lanjut, ya. Pertanyaan pertama adalah, mengapa sih Islam melarang pergaulan bebas dan zina? Ada yang tahu? Mengapa? Ada yang tahu? Mengapa? Mengapa Islam itu melarang? Mengapa? Ada yang tahu? Mengapa? Mengapa? Ya. Mengapa kok dilarang? Mengapa dilarang? Gak dibiarin aja sih? Kenapa dilarang? Ada yang tahu? Ya, silakan. Satu, perbuatan keji. Yang lain? Yang lain? Separ, apa par? Mengapa Islam itu melarang? Yuk, yang lain. Kenapa? Kenapa? Oke. Salah satunya karena memang pergaulan bebas dan zina, kalau dalam ayat surat Al-Isra ayat 32 itu disebutkan bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, bahwa zina itu adalah salah satu perbuatan yang keji. Apa itu keji? Keji itu kejam, keji itu sadis, keji itu jorok. Jadi kenapa Islam melarang? Karena juga itu diantara jawabannya. Karena zina adalah perbuatan keji, perbuatan jorok, dan perbuatan yang sangat buruk. Kenapa masuk kategori itu? Karena ada dampak buruk, dampak yang cukup luar biasa ketika seseorang itu melakukan perbuatan
zina. Oke, kira-kira itu. Terus kemudian nanti silakan kalian coba gali apa dampak buruk yang ditimbulkan dari perbuatan zina. Lantas nanti sekaligus juga kita gali. Sebelum sampai ke zina, Al-Quran mengatakan jangan dekati. Jangan dekati zina itu, jangan dekati. Jangan kamu dekati zina, wala taqrabu zina. Janganlah kamu mendekati kepada zina. Apa saja hal-hal yang dapat mendekatkan kepada zina, itu nanti silakan juga digali dan didiskusikan dalam kelompok. Barangkali itu silakan kalian membentuk kelompok, kemudian nanti kalian bisa diskusikan lebih lanjut kaitan dengan materi larangan pergaulan bebas dan zina pada hari ini. Disilakan. Kalau sudah, silakan nanti hasil dari diskusi kelompok ini nanti silakan dipresentasikan ke depan, dan saya harap semua kelompok ya, tidak perwakilan tapi nanti semua kelompok, anggota kelompok itu bisa maju. Nah setelah itu silakan dari kelompok yang lain itu untuk bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan terkait dengan apa yang menjadi kesimpulan di kelompok yang lain. Bisa dipahami ya? Oke, kita mulai. Yuk, silakan dari kelompok 1. Mulai. Ayo mulai, kelompok 1. Ya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi kesimpulan yang kami peroleh adalah yang pertama, larangan pergaulan bebas dan zina yang ada di Islam. Islam dengan tegas melarang pergaulan bebas dan zina karena perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai agama dan dapat merusak akhlak serta moral individu. Dampak buruknya, siswa memahami bahwa pergaulan bebas dan zina membawa dampak negatif seperti kerusakan moral, hancurnya masa depan, timbulnya penyakit sosial, serta berbagai konsekuensi buruk lainnya yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga, pentingnya menjaga batas dalam pergaulan. Perlunya menjaga batas-batas pergaulan seperti berpakaian sopan, menghindari perilaku yang mendekati zina, dan selektif dalam memilih teman. Upaya pencegahan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak ibadah, menjaga pandangan, dan menghindari situasi yang dapat menjerumuskan adalah cara-cara efektif untuk mencegah pergaulan bebas dan zina. Peran lingkungan yang mendukung. Lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang baik sangat berperan dalam membantu agar terhindar dari pengaruh negatif. Diskusi juga menekankan pentingnya memilih teman yang memiliki pengaruh positif. Di sini jika ada yang ditanyakan, silakan ditanya. Silakan. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 yang ingin bertanya, apa dampak buruk pergaulan bebas bagi perempuan? Dampak yang paling merugikan bagi perempuan adalah hamil di luar nikah. Cukup ya. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Nah, silakan ditutup. Kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut dengan kelompok yang lain.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Di hasil diskusinya, yang pertama, pentingnya memahami larangan pergaulan bebas dan zina. Islam melarang pergaulan bebas dan zina karena dapat merusak moral, akhlak, dan masa depan generasi muda. Pergaulan bebas juga berpotensi membawa dampak negatif seperti degradasi nilai-nilai agama, kehormatan diri, serta keharmonisan keluarga. Dua, dampak negatif dari pergaulan bebas dan zina menyebabkan berbagai masalah sosial seperti hancurnya moralitas, meningkatkan kasus kehamilan di luar nikah, penyakit menular dari seksual, dan penurunan prestasi belajar. Tiga, pencegahan melalui nilai-nilai Islam. Cara efektif untuk mencegah pergaulan bebas dari zina diantaranya dengan menjaga pandangan, berpakaian sopan, memulai lingkungan pergaulan yang baik, dan meningkatkan ketahuan sementara. Penerapan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya menerapkan sikap Islami dalam pergaulan sehari-hari seperti menjaga batas laki, laki dan perempuan. Menghindari tempat atau situasi yang dapat menjerumuskan pada perilaku negatif serta meningkatkan pengawasan diri. Peran keluarga dan sekolah. Keluarga dan sekolah memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap perilaku siswa. Pendidikan agama, kuat dan kebiasaan perilaku positif di rumah maupun di sekolah akan membantu siswa menjauhi pergaulan bebas dan zina. Yang presentasi kami, apakah ada yang bertanya? Silakan. Ya, silakan. Silakan, saya perwakilan dari kelompok 3 yang bertanya, dampak apa yang akan ditanggung di akhirat? Dampak yang akan ditanggung di akhirat adalah mendapatkan muka Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan siksa yang buruk, mendapatkan siksa yang pedih. Tuh. Cukup ya. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk berikutnya kelompok 3. Kelompok 3. Maju. Ya 3 orang aja, Kak. 3 orang aja. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pentingnya memahami larangan pergaulan bebas dan zina. Islam melarang pergaulan bebas dan zina karena dapat merusak moral, akhlak, dan masa depan generasi muda. Pergaulan bebas juga berpotensi membawa dampak negatif seperti degradasi nilai-nilai agama, kehormatan diri, serta keharmonisan keluarga. Sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah melakukan diskusi kelompok, kemudian dari masing-masing kelompok sudah mendapatkan kesimpulan. Ya, kesimpulannya kita semua dapat gambarkan bahwa larangan pergaulan bebas dan larangan zina dalam sebuah potret besar dari kesimpulan masing-masing kelompok itu, mulai dasar hukumnya, lantas kemudian dampak buruknya, pengertiannya, dampak buruk pergaulan bebas, terus apa saja yang harus dilakukan sebagai sebuah tindakan untuk menghindari agar tidak terjadi perilaku zina dan lain-lain yang berkaitan dengan itu. Ya, saya kira kalau kita semua tadi sudah bisa menyimak dengan baik apa yang menjadi kesimpulan masing-masing kelompok, itu banyak yang dapat kita ambil. Ya, pelajaran pada hari ini sesuai dengan tujuannya. Oke, anak-anak sekalian. Nah, untuk selanjutnya
kita akan coba ukur sejauh mana kalian mampu menyerap pembelajaran tentang pergaulan bebas dan zina pada hari ini. Di sini Bapak akan bagikan LKPD kepada kalian nanti untuk bisa dikerjakan ya, untuk sejauh mana kalian bisa menyerap materi ini sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Oke, silakan nanti dikerjakan ya. Dibagikan. Dari kesimpulan yang tadi disampaikan, pertama, bahwa pergaulan bebas dan perbuatan zina dilarang oleh agama. Satu, dasarnya adalah surat Al-Isra ayat 32, sebagaimana tadi dibaca terus kemudian dikaji lebih dalam. Yang kedua, bahwa perbuatan pergaulan bebas dan zina ada konsekuensi yang begitu tinggi ya terhadap seseorang yang melakukan itu, yakni konsekuensi terhadap individu, terhadap keluarga, dan terhadap lingkungan sosial masyarakat, yang konsekuensi itu sangat besar karena yang menjadi pertaruhan adalah kredibilitas kita sebagai seorang muslim. Anak-anak sekalian, barangkali itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan apa menyedihkan? Baik, mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah untuk bisa bertemu kembali di minggu depan dengan pembahasan lain yang lebih menarik. Terakhir, barangkali untuk sebagai informasi, minggu depan materi kita masih berlanjut tentang pergaulan bebas dan zina dengan tujuan pembelajaran yang berbeda, yakni bagaimana larangan pergaulan bebas itu bukan hanya kita pahami sebagai sebuah teori dan larangan, tapi bagaimana larangan pergaulan bebas dan zina itu sebagai bentuk keyakinan ya dalam hati. Oke, anak-anak sekalian, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Silakan sebelum kita akhiri pertemuan ini, kita bersama-sama membaca doa. Silakan. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai.